uh, apa Hulon Bucket misalnya, apapun yang ditafsirkan. Nah, kalau tadi proses tafsir kayak gitu, mana teksnya? Ya teks yang kita tafsirkan adalah terjemahannya. Ya kita harus jujur bahwa teks yang kita tafsir adalah teks terjemah itu. Kita tidak bisa menyatakan, misalnya saya membaca Al-Quran, lalu saya menemukan insight. Nah, pertanyaannya, ini baca Quran bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya, ya. Kita harus bilang bahwa kita mendapatkan insight berdasarkan teks terjemahan itu. Karena berbeda, karena pada bahasa, nah balik lagi, pada bahasa itu ada dunia kehidupan yang berbeda. Bahasa Sunda itu kaya sekali misalnya untuk menyebutkan jatuh aja udah banyak sekali kan. Tetapi misalnya kata Sunda itu, bahasa Sunda itu tidak memiliki varian kata untuk salju. Salju baru datang namanya salju, salju keras namanya salju, salju rintik-rintik namanya salju. Karena kita nggak punya realitasnya. Jadi pada bahasa itu ada rekaman alam dan rekaman budaya. Maka ketika ada penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu artinya ada pemiskinan atau pengkayaan. Karena kalau kita lebih miskin budayanya, misalnya kita mau nerjemahin tentang fenomena salju di Eropa, maka terjemahan kita itu pasti akan sangat miskin sekali karena kita nggak punya, atau sangat cerewet sekali. Salju turun pertama kali dalam bentuk rintik-rintik. Oh, masa salju rintik-rintik? Karena kita nggak punya kata itu misalnya. Tapi sebaliknya kalau kita lebih kaya lagi, misalnya lebih kaya, budaya kita lebih kaya ketimbang yang diterjemahkan, maka terjemahannya menjadi lebih asik, lebih berwarna. Jadi teks yang dimaksud balik lagi adalah teks. Itu apapun yang kita tafsirkan itu teks. Dan kita harus jujur. Karena konsekuensinya berbeda antara teks asli dan teks terjemahan. Sebenarnya berlaku juga tuh hukum hermeneutika di situ. Tidak, teks asli dan teks terjemahan itu berbeda. Benarkah? Ya benar. Apalagi jika dikaitkan satu lagi, pengarangnya. Tergantung siapa yang nerjemahin. Kan ada yang menyatakan terjemahan itu lebih jelek daripada aslinya. Saya baca terjemahannya nggak ngerti. Tergantung siapa yang nerjemahin. Nah, penerjemah itu adalah si pengarang kan. Tergantung siapa yang nerjemahin. Kalau yang nerjemahinnya pemula, pasti kita kesandung-sandung tuh membaca terjemahan dia. Kita nggak ngerti maunya teks asli. Tapi kalau penerjemahnya luar biasa, kita pasti akan menemukan kemiripan. Makanya si penerjemah ini dalam triadiknya hermeneutik kita sebut sebagai pengarang juga. Gitu. Oke, silakan yang lain. Jika tidak ada, siapa yang bantu saya untuk ngelihatin PowerPoint? Minimal saya bicara. Yuk, silakan. Izin Prof. Ada yang mau ditanyakan sedikit. Silakan. Ini tentang hermeneutika subjek. Halo, Bapak. Suaranya nggak ada. Baik. Ini tarik tentang hermeneutika subjektif dan hermeneutika objektif ya. Karena kami berasal dari konsentrasi IAT, Prof ya. Jadi walaupun kita mata kuliah tentang hermeneutika secara umum ya, tafsir kitab suci, maka mau tidak mau yang background kami dari IAT ini akan menariknya ke dalam hermeneutika penafsiran Al-Quran seperti itu. Boleh. Saya pernah ada tadi Prof Beki bilang tentang hermeneutika objektif ya, di mana seorang penafsir itu terikat dengan makna literal, dan hermeneutika subjektif yang mana penafsirannya itu dipengaruhi oleh kondisi dia pada saat dia menafsirkan, kan seperti itu.
Kemudian saya pernah baca dan menunggu sebetulnya tadi penjelasan yang ketiga tentang ada saya baca juga hermeneutika pembebasan seperti itu atau semacam penggabungan ya antara hermeneutika objektif dan subjektif itu. Nah, itu bagaimana kira-kira? Pertama, yang kedua adalah apabila dikatakan hermeneutika subjektif ini menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa pengarang teks itu mati gitu Prof ya, atau tidak ada karena kita terfokuskan atau terpaut kepada kondisi sang penafsir. Maka apakah ini bisa dipakai untuk memahami kitab suci Al-Qur'an dalam asumsi bahwa Tuhan tidak akan pernah mati atau misalnya diposisikanlah karena Al-Qur'an turun menjawab peristiwa pada zaman Nabi yang Nabi hadapi, maka diasumsikan bahwa pengarang itu adalah Nabi itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana kira-kira penjelasannya, Prof? Oke. Saya kira itu. Tentang hermeneutika pembebasan, itu sebenarnya ada yang menjadikan itu sebagai varian dari semiotika subjektif. Karena subjektif itu artinya dia memproduksi makna baru. Karena itu disebut juga sebagai hermeneutika produktif, karena dia memproduksi makna baru. Sementara yang objektif itu reproduktif, mengulang makna seperti maunya si pengarang, reproduktif. Nah, sementara yang produktif itu memproduksi makna baru. Nah, makna barunya ini ada yang dalam bentuk pembebasan seperti yang dikemukakan oleh misalnya Farid Esak atau Ali Asgar Engineer atau Hasan Hanafi. Itu dari awal misalnya Farid Esak itu menyatakan bahwa teks Al-Quran itu harus diposisikan sebagai teks yang memberikan pembebasan. Anda bisa cari Al-Qur'annya, misalnya Minaz Zulumati ilan Nur, kemudian kisah-kisah Fir'aun yang membebaskan diri dan sebagainya. Karena itu dia mencoba untuk memunculkan makna-makna pembebasan pada setiap penafsiran dia terhadap Al-Quran. Nah, balik lagi pada teori tadi. Kenapa Esak kayak gitu? Jawabannya karena dunia kehidupan Esak ada di Afrika Selatan. Yang pada saat dia menulis itu, atau sebagian besar hidupnya, itu mengalami penindasan apartheid. Maka ketika dia membaca Al-Quran, maka pada dirinya muncul pertanyaan pasti kan, masa sih ketidakadilan ini dibiarkan? Apa Tuhan tidak mengurusi ini? Apa Tuhan tidak menjawabnya dan seterusnya? Apa sih jawaban Al-Quran terhadap ketidakadilan, penindasan dan lain sebagainya? Itu terbawa dalam kepalanya, maka ketika dia membaca Al-Quran, menyusun metode pembacaan Al-Quran, maka dia kemudian menemukan Al-Quran sebagai teks pembebasan. Nah, itu balik lagi pada teori yang kedua tadi ya. Jadi ada dunia kehidupan menjadi horizonnya si pembaca, sehingga itu mempengaruhi caranya membaca. Nah, itu kira-kira. Nah, sementara tentang ya, berarti silakan. Selamanya tidak akan bisa digabungkan antara teori hermeneutika objektif dan subjektif ini, Prof. Sehingga menemukan tafsiran yang baru dan lebih segar gitu. Rekor nanti akan menggabungkannya. Nah, nanti Rekor akan menggabungkannya. Prof. Bambang Sugih akan menceritakannya di pertemuan minggu depan. Karena Rekor menggabungkan antara keduanya. Bagaimana bentuk penggabungannya, saya tidak akan mendahului Prof. Bambang Sugih, biar kalian menunggu-nunggu. Sebenarnya bisa, jawabannya bisa, tapi kita biarkan dulu biar
kalian mengendapkan dulu dua jenis teori ini, teori subjektif dan objektif, agar kemudian di masa depan bisa pada saat mendengarkan record itu lebih nyaman kita menerimanya. Oke. Saya kira itu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Al-Quran misalnya, yaudah deh, Al-Quran itu karena pengarangnya udah mati, minimal udah absen kan? Beda loh pada saat kita membaca Siti Nurbaya karangan Marah Rusli misalnya, itu kita bisa menelusuri siapa Siti Nurbaya, siapa pengarangnya melalui wawancara keturunannya, biografi hidupnya, dan seterusnya. Baru kita bisa menebak-nebak, oh iya dia ini kayak gini, pantesan misalnya dia menulis karya seperti ini. Tapi kan kita nggak bisa menemukan biografi Tuhan kan, walaupun Karen Armstrong menuliskan sejarah Tuhan, tapi itu artinya bukan Tuhan bukan sejarah sebagaimana biografi itu. Nah, apakah kemudian kita mending menyatakan bahwa ya udah Nabi Muhammad aja sebagai pengarangnya, karena Tuhan mau kita anggap hidup sama aja absen, karena yang kita terima adalah teks itu, yang kita terima sebagai kalam Tuhan, dan yang disebut kalam Tuhan itu adalah teks yang dalam tanda petik mati itu artinya diam, yang nggak bisa ubah gitu, yang pada saat kita membacanya, kalau kita bertanya baru ada proses tanya jawab. Tapi kalau kita membaca saja, seperti kita membaca Yasin di malam Jumat, itu kan cuma membaca saja, ya kita nggak dapat jawaban apa-apa. Mungkin ada sih efek ketenangan, merinding, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bicarakan kan bukan efek, tapi makna baru. Nah, para hermeneutik di Islam beda-beda. Fajrul Rahman berbeda dengan Arkon dalam merumuskan apa sih, bagaimana sih posisi Tuhan, apa sih teks, bagaimana posisi Tuhan dalam kaitannya dengan teks Al-Quran. Ada yang menunda, ada yang menganggap yang menjadi fokus teks Al-Qur'annya, karena Tuhannya kan juga nggak bisa ditebak. Lalu Tuhannya diganti dengan sejarah turunnya Al-Qur'an itu. Ada yang menggantikan Arkon misalnya, itu ada pengarang, itu Tuhan, lalu Al-Qur'an itu sebagai teks, penerimanya adalah Muhammad, tetapi Muhammad menurut Arkon disebut sebagai pengarang kedua. Rahman misalnya menyatakan bahwa Al-Quran itu diwahyukan pada Nabi Muhammad itu dalam bentuk ruh, dalam bentuk ruhani. Oke. Apa mau dibantu presentasikan PowerPoint-nya? Oke, boleh sambil dipresentasikan dalam bentuk ruhani. Kemudian karena itu dan dia merujuk pada surat Asy-Syura dan sebagainya. Karena dalam bentuk ruhani, maka fisikal itu seperti bunyi bahasa yang tersusun, itu pasti bukan dari Tuhan. Ke nomor 4, ke yang poin 4. Itu pasti dari Muhammad. Karena itu dengan berani Rahman menyatakan bahwa ya bahasa Arabnya itu ya bahasa Arabnya Nabi Muhammad. Tuhan tidak memesankan pada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa itu. Nabi Muhammad mengalami peristiwa ruhani, kemudian dia ngomong, kira-kira dia ketemu sesuatu, kemudian dia ngalami sesuatu, kemudian dia keluar menjadi Iqra. Yang dialaminya bukan kalimat Iqra, dia tidak mendengar itu. Muncul kalimat Iqra itu karena Nabi Muhammad menerjemahkannya. Begitu kata siapa? Kata Rahman.
Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu efek dari tadi ketika kita ngomongin segitiga hermeneutika, pengarang teks dan pembaca, kita punya sisa pertanyaan kan. Lalu pengarangnya nggak ada gimana? Walaupun pada dasarnya setiap kali pembacaan teks itu pengarangnya selalu nggak ada kan. Yang Anda baca buku siapa misalnya kemarin beli bukunya Karen Armstrong ya, itu ketika membacanya ya pengarangnya nggak ada di hadapan Anda. Jadi sebenarnya pengarang itu selalu absen dalam proses pembacaan. Tetapi beda kalau Karen Armstrong kita bisa ketika membaca misalnya ini keren-keren banget sih orang, kita bisa ngecek itunya apa biografinya. Oh iya pantesan dia lulusan ini, jadi dia bisa nulis kayak gitu gitu. Nah, hal yang sama tidak bisa secara persis kita berlakukan pada Tuhan. Karena kalau kita berlakukan pada Tuhan, bahwa ini pantesan aja ini karya Tuhan karena itu sekeren ini. Kalau itu kita tetapkan, kita sejak awal tidak bisa menemukan makna baru karena kita tegang pada saat membaca. Karena kita belum apa-apa, otak kita beku gitu. Ini karya Tuhan, nggak mungkin kita pahami. Sementara pada sisi lain, sebagai orang beragama, kita harus merujuk pada Al-Quran sebagai cara kita hidup. Nah, tegangan antara teks Al-Quran yang sakral dan teks Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup, artinya kita butuhkan, itu yang dialami kita pada saat membaca Al-Quran. Kalau mensakralkan 100%, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran, bahkan harfiahnya dianggap, oh ini perintahnya. Itu persis seperti yang dilakukan Anda pada saat istikharah pakai Al-Quran. Ada kan? Siapa yang pernah dengar ada istikharah pakai Al-Quran? Jadi kalau Anda punya masalah, di antaranya misalnya bukalah Al-Quran secara acak, kemudian lihat ayat Al-Quran apa yang pertama kali dilihat, tertangkap oleh mata, itulah jawabannya. Itu cara yang pertama yang biasa dilakukan. Cara yang kedua, itu pakai rumus, pakai kode. Kalau Anda mau istikharah, punya masalah, bukalah secara acak Al-Quran, lalu hitunglah huruf shin dan kho-nya. Kalau shin-nya banyak, berarti syar-nya banyak. Kalau kho-nya banyak, berarti khair-nya banyak. Nah, mana yang lebih banyak? Kalau khair-nya banyak, berarti jadi dihitung shin-nya berapa, kho-nya berapa. Kalau kho-nya banyak, berarti pilihan Anda baik. Nah, kira-kira. Kalau shin-nya banyak, syar, pilihan Anda itu tidak banyak, tidak baik. Nah, kita nggak bisa kayak gitu kan, yang kayak gitu itu ya nggak tahu itu pensakralan atau pengimanan Al-Quran. Tetapi hubungan kita dengan Al-Quran kayak gitu. Nah, berbeda dengan siapa? Dengan Rahman. Rahman berbeda dengan siapa? Dengan kita lihat di yang 5 pada nanti kita balik lagi ke yang 4. Lihat yang 5, Fai yang punya ke 5, Nah, pada Arkon itu menganggap bahwa ya nggak bisa gitu. Dia bilang bahwa firman Allah itu ada dalam 2 peristiwa. Firman Allah itu ada dalam konteks peristiwa nuzul yang dulu, dan itu ya sudah terjadi di luar sejarah. Makanya nyebutnya sebagai sejarah penyelamatan, karena Al-Quran diturunkan dalam peristiwa penyelamatan Tuhan atas kehidupan umat manusia, agar keluar dari zulumat ke nur. Al-Quran yang kita miliki adalah korpus resmi tertutup, yaitu Mushaf Utsmani itu. Resmi karena memang resmi, kemudian tertutup karena kita nggak mungkin menambahnya. Kalau 30 juz ya 30 juz, nggak mungkin kita nambahnya. Artinya tertutup, tidak mungkin ada penambahan atau ada pengurangan.
istilah korpus resmi tertutup ini sebenarnya diambil dari tradisi strukturalismenya De Saussure, bahwa kita hanya bisa membaca satu teks yang sudah resmi tertutup. Misalnya gini, pada saat kita membaca satu puisi, maka kita hanya membaca puisi itu saja. Kita tidak boleh membaca puisi yang lain. Karena kalau kita sedang membaca teks, lalu teksnya berubah-ubah, kita repot ngasih kesimpulannya kan? Oh, ini kesimpulannya gini. Enggak, sebenarnya teksnya bukan kayak gini. Bikin lagi yang baru. Enggak, kayak gitu. Makanya kata Lewis Ferdinand de Saussure, kita hanya membaca teks yang strukturnya sudah mapan. Dalam praktiknya misalnya kalau kita membaca surat Al-Fatihah, nah ini dilakukan oleh Arkon, maka kita fokus membaca surat Al-Fatihah itu. Di mana dengan tafsir bil ma'sur tidak dilakukan. Di mana dengan munasabah hubungan ayat dengan ayat misalnya ini terkait dengan ayat lain, surat lain, itu tidak dilakukan. Kalau dalam semiotika strukturalis. Nah, balik lagi, maka korpus resmi tertutup itu adalah mushaf yang kita pegang. Nah, Al-Quran bagi bagi Arkon adalah korpus resmi tertutup kita itu yang sudah dimapankan. Tetapi kata Arkon, kita harus sadarin bahwa Al-Quran yang mushaf itu bukan sesuatu yang yang jadi begitu saja. Al-Quran itu hasil dari sejarah penyelamatan komunitas kaum beriman. Di belakangnya itu ada peristiwa. Ada peristiwa, ada komunikasi, ada percakapan, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kata ikro, itu ya ikro tertutup, nggak mungkin tiba-tiba saja ada revisi misalnya amandemen, ini bukan ikro nih sebenarnya misalnya, tapi pakai K jadi ikra, nggak bisa. Tertutup itu artinya sudah terstempel mati di situ. Nah, tetapi pada saat kita membaca Al-Quran, misalnya kata ikro itu, kita harus mengaitkan dengan bagaimana nih konteks peristiwanya, bagaimana nih penyampaian Tuhan pada Muhammad, bagaimana nih penyampaian Muhammad kepada kaum beriman. Lalu ini kaitannya apa nih dengan sejarah penyelamatan orang beriman waktu itu. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa korpus resmi tertutup itu terkait dengan itu. Nah, pertanyaannya, ini cara bacanya siapa ya? Subjektif atau objektif? Produktif atau reproduktif? Itu tugas Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat yang di bawahnya, balik lagi. Oke, balik lagi yang di bawahnya. Kalau kita lihat yang di bawahnya, di situ ada tradisi kolektif, seleksi, eliminasi, kristalisasi, mitologisasi, sakralisasi masyarakat. Bagian itu adalah masyarakat. Kita itu ada di bagian itu. Nah, apa yang kita sebut dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, itu sebenarnya gabungan dari tradisi yang dibangun oleh korpus yang ditafsirkan. Korpus yang ditafsirkan itu kayak gini. Dari Al-Quran itu kan muncul fikih 4 mazhab. Dari fikih 4 mazhab masing-masing itu menjadi aliran yang panjang sekali, sampai kemudian masuk ke kita menjadi misalnya Safinatun Najah. Lalu dari Safinatun Najah menjadi Kasifatus Sajah. Dari itu kemudian muncul menjadi teks buku pendidikan agama Islam yang kita pelajari waktu SMP, SMA. Itu membentuk kita. Cara pandang kita. Itu korpus yang ditafsirkan itu. Terus misalnya dari Al-Quran, mushaf yang korpus tertutup itu dari Al-Quran, muncul tafsir ini, tafsir itu, dan seterusnya,
sampai kemudian jadi terjemahan Kemenag, kemudian yang menjadi rujukan kita, kemudian menjadi ucapan-ucapannya para mubalik kita atau uraian-uraian tafsirnya Quraish Shihab, itu disebut dengan korpus yang ditafsirkan. Itu membentuk kita. Tradisi itu kan tradisi kolektif itu membentuk kita. Nah, dalam peristiwa korpus yang ditafsirkan itu pasti ada seleksi. Pasti ada seleksi. Kalau Quraish Shihab itu karena Quraish Shihab itu Sunni, maka dia akan lebih membicarakan Sunni. Tapi kalau misalnya almarhum Jalaluddin Rahmat ketika membaca teks, ketika menyampaikannya, maka dia akan mengutamakan Syi'i-nya ketimbang Sunni. Ada seleksi, ada eliminasi, ada beberapa hal yang dipinggir-pinggirkan. Ada kristalisasi, ada mitologisasi, beberapa ayat Al-Quran, beberapa bagian tertentu, kisah tertentu dimitoskan. Contoh mitologisasi misalnya, peristiwa Husain dipenggal di Karbala itu bagi Sunni itu peristiwa sejarah biasa. Tetapi bagi Syi'i itu peristiwa sejarah yang luar biasa, yang memiliki nilai yang banyak sekali. Makanya kita bisa sebut itu dimitologisasikan. Nah, Sunni memitologisasikannya peristiwa Abu Bakar mengantar Nabi Muhammad di Gua Sur, yang kemudian mendapat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, untuk menunjukkan bahwa Abu Bakar itu mendapatkan berkah karunia dari Tuhan lebih dari sahabat yang lain. Nah, jadi pada kelompok yang berbeda itu melakukan mitologisasi yang berbeda. Ya, dan pasti juga ada sakralisasi. Ada ayat tertentu yang disakralkan, ada yang tidak, ada peristiwa tertentu yang disakralkan, ada tidak. Nah, itu jadi bagian itu adalah bagian yang kalau kita kaitkan dengan Gadamer, itu yang disebut dengan dunia kehidupan. Nah, itu menjadi cakrawala kita yang akan mempengaruhi cara kita membayangkan komunitas kaum beriman zaman Nabi itu kayak gimana. Sejarah penyelamatan, cara kita membaca sejarah penyelamatan pada zaman Nabi itu kayak gimana. Karena cakrawala kita menentukan cara kita menemukan, menghidupkan makna baru. Oke. Sampai situ kita balik lagi ke 4 sebelum saya kemukakan pembacaan Fadlur Rahman. Silakan jika ada yang mau komentar atau nanya. Jadi definisi tadi ya Mas dari Aceh itu, definisi Al-Quran itu sebagai apa itu berbeda-beda. Karena untuk menyelesaikan, merumuskan perumusan pengarang dalam Al-Quran itu gimana cara kita memperlakukannya. Karena tadi ya, diam-diam kalaupun kita tidak dirumuskan, diam-diam sebenarnya jangan-jangan kita sebenarnya menganggap Tuhan itu mati, karena itu ada banyak orang yang menafsirkan Al-Quran seenaknya kan. Ini loh, apalagi yang itu loh, yang menyatakan 212 itu Quran surat 2 ayat 12. Itu kan menafikan itu sebagai ayat Quran dan diubah menjadi ayat kode buntut. Itu kan benar-benar sudah membunuh Tuhan. Walaupun yang ngeluarinnya siapa terserah, tapi itu sudah membunuh Tuhan. Jadi diam-diam kita sebenarnya telah membunuh Tuhan pada saat kita secara semena-mena menafsirkan Al-Quran. Nah, jalan keluarnya gimana? Nah, jalan keluarnya itu yang nanti dibicarakan oleh beberapa hermenet hermenet Muslim. Yuk, silakan komentar atau minum kopi, silakan. Izin bertanya Pak. Gimana? Baik. Terkait dengan hermeneutik Fadlur Rahman, apakah kita melakukan tafsir teks itu terhadap seluruh teks Al-Quran atau terkait dengan ayat-ayat yang hukum, di mana Fadlur Rahman kan selalu
menegaskan pada ideal moral gitu ya. Nah, ayat-ayat yang sering direinterpretasi oleh Pak Jurahman itu kebanyakan yang terkait dengan hukum. Nah, misal ayat-ayat yang terkait dengan ketuhanan dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa kita lakukan penafsiran ulang gitu? Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Anda sudah memaksa untuk mengemukakan cara tafsirnya Pak Jurahman. Oke, Pak Jurahman itu membuat satu metode hermeneutika untuk Al-Quran yang disebut sebagai double movement. Double movement itu gerakan bulak-balik lah ya, gerakan cara kita membaca bagi Rahman itu adalah dimulai dari situasi sekarang, di situasi pembacanya, saya lagi gelisah apa nih, kemudian ke masa Al-Quran diturunkan, lalu kita nyari Al-Quran, kita nyari tafsirnya, ini kira-kira jawaban, kira-kira ada masalah yang sama enggak ya, masalahku sekarang dengan ke waktu Al-Quran diturunkan. Misalnya gelisah karena yatim, misalnya. Gelisah karena nggak punya pengetahuan. Oh, ada ini. Lalu nyarilah tuh ayat-ayat tentang yatim. Ya, ayat tentang yatim, kemudian dikaitkan satu sama lain, gitu. Kemudian tidak cuma ditemukan artinya, tetapi ditemukan maknanya. Tidak cuma ditemukan maknanya, tetapi ditemukan hukum moralnya. Nah, makanya di situ ada apa? Generalisasi ada. Jadi setelah ketemu kira-kira yang mirip dengan persoalan saya dalam sejarahnya Al-Quran, Al-Quran dan sejarahnya, maka kita melakukan generalisasi. Di situ ada generalisasi jawaban spesifik. Nah, itu yang dianggap sebagai tujuan moral sosial Al-Quran yang dapat jadi rujukan untuk kita bawa kembali ke masa kini, ke situasi kontemporer, untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah kita. Itu double movement. Double movement itu karena dari sekarang ke masa Al-Quran, dari masa Al-Quran balik lagi ke sini. Nah, apa bedanya dong dengan yang lain? Misalnya yang tadi itu nih 212. Oh, ini Al-Qur'annya Quran surat 21 ayat 1. Itu kan sama juga masalahnya 212, kemudian dicarikan di Al-Qur'annya, oh ternyata 21 ayat 1, kemudian itu dijadikan landasan legitimasi terhadap apa yang dilakukan pada 212. Apa bedanya? Bedanya banyak. Bedanya pada Rahman itu ada dua hal itu. Ada generalisasi jawaban spesifik terhadap persoalan kita. Kemudian yang kedua, dirumuskan lagi menjadi tujuan moralnya apa sih kira-kira yang terdapat dalam sejumlah ayat yang memberikan jawaban spesifik. Nah, jadi bedanya itu tidak harfiah, apalagi tebak-tebakan kayak gitu. Pada Rahman itu ada pembacaan yang serius terhadap ayat. Nah, cara bacanya kayak gimana? Kita lihat cara dia membaca misalnya perbudakan. Perbudakan, dia kan dari teori dia kemudian keluar jadi evolusi hukum. Bahwa dimulai dari misalnya Homer itu dalam Al-Qur'an. Nah, dia baca Homer. Oke, Homer ini gimana nih? Dia baca ayat-ayat tentang Homer. Kemudian dia urutkan. Kemudian dia lihat mana yang akhir. Oke, ternyata dalam pelarangan Homer itu ada evolusi. Yang pertama diperingatin, janganlah itu nggak baik. Yang kedua, kamu nggak boleh minum kalau lagi sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Kemudian selanjutnya dilarang begitu saja. Berarti ada evolusi hukum.
awalnya dibiarkan, diberikan pengetahuan tentang keburukannya, kemudian yang kedua di pelarangan terbatas pada saat ibadah tidak dilakukan, lalu terakhir pelarangan mutlak. Itu contoh generalisasi jawaban spesifik. Lalu dari situ dirumuskan kira-kira apa ya tujuan moralnya, moral sosial dari Al-Quran kayak gitu. Taruh kata kita ngambil kesimpulan, oke, berarti Al-Quran memberikan kesempatan orang untuk belajar. Iman itu berproses dan seterusnya. Iman itu berdasarkan kadar kemampuan orang yang menerimanya. Karena itu ada proses awalnya dari awal sampai pada yang maksimal misalnya. Nah, dari situ kemudian kita bisa terapkan, begitu kata Rahman, pada ayat tentang perbudakan. Di dalam Al-Quran, ayat perbudakan itu belum diamandemen karena korpus tertutup ya, jadi nggak mungkin dihilangin. Perbudakan itu masih ada. Jagalah pandanganmu, jagalah kelaminmu dari wanita-wanita kecuali dari imam malakat aimanukum, kecuali dari budak-budakmu, itu masih ada. Kalau kita membacanya secara tekstual itu artinya budaknya perbudakan itu masih dibolehkan. Kita beli seseorang misalnya, hidupnya kita yang jamin dan kita dapatkan dari membeli, maka dia jadi budak dan kita bisa setubuhi dia. Tapi kata Rahman enggak gitu ya, enggak gitu. Al-Quran itu punya kecenderungan untuk melakukan evolusi. Maka lihatlah bagaimana perbudakan sebelumnya, sebelum Al-Quran ada pada masyarakat Arab kayak gimana, kemudian teks Al-Quran seperti apa, maka kalau evolusi, maka ke depan berarti ada sesuatu yang lain. Sebelumnya perbudakan itu diperbolehkan, bahkan menjadi standar kehebatan, keutamaan orang atau suku itu jika budaknya banyak. Kemudian Al-Quran memanusiakan budak. Kemudian Nabi misalnya memberikan, Al-Quran juga sebenarnya memberikan satu penghormatan besar bagi orang yang membebaskan budak. Maka ke depan kira-kira, kata Rahman, itu tujuan Al-Quran yang maksimum adalah perbudakan itu dilarang. Jadi kalaupun ada ayat tentang perbudakan dalam Al-Quran, itu bukan berarti perbudakan itu diperbolehkan. Menggunakan teori evolusi hukumnya. Itu cara baca Rahman. Cukup menarik tentu saja. Nah, apakah Rahman hanya berbicara tentang ayat-ayat hukum? Itu pertanyaannya. Jadi yang tadi itu namanya double movement. Oke. Apakah tentang ayat hukum? Jawabannya enggak. Kalau Anda baca buku tema pokok dalam Al-Quran, karangannya, saya harap bagi yang belum pernah membaca buku itu, bacalah, itu karangannya Fadlur Rahman. Jadi Fadlur Rahman selain membuat metode ini, dia menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan atau hasil dari double movement itu dalam satu buku yang menarik, namanya Tema Pokok dalam Al-Quran. Itu buku lama, diterbitkan oleh Pustaka Salman, tapi kalau nggak salah saya pernah lihat itu diterbitkan ulang oleh Mizan. Di dalamnya ada tafsir-tafsir yang menarik, tidak hanya terkait dengan hukum, tapi tentang manusia itu apa, masyarakat itu apa, iblis itu apa, kemudian dosa itu apa, dan seterusnya. Dan kita akan ngerti, oh ini yang disebut dengan tujuan moral sosial Al-Quran. Jadi hukum itu cuma bagian dari tujuan moral sosial Al-Quran. Gitu kira-kira. Jadi carilah buku itu. Buku itu sejauh saya membaca sih menarik sekali. Misalnya dia mengartikan sunatullah itu sebagai
hukum masyarakat misalnya, itu kan keren sekali. Apa hukum sejarah, bukan sebagai hukum alam. Itu didasarkan oleh pertimbangan yang bagus. Jadi tidak hanya sekedar hukum. Cuman contoh-contoh yang biasanya dimukakan itu di wilayah hukum. Tapi kalau baca tema pokok dalam Al-Quran tidak seperti itu. Oke. Itu kira-kira yang double movement. Jadi dari sekarang ke Al-Quran, dari Al-Quran balik lagi ke ini. Disebut gerakan karena pada saat membaca Al-Quran kita tidak cuma membaca teksnya, tetapi membaca sejarah di belakangnya. Sejarah dari ayat itu, sejarah masyarakat dan khususnya. Karena ini mazhabnya sama McGill ya, dia mazhab McGill, itu mewajibkan orang untuk membaca sejarah. Dan saya kira itu benar juga sih, karena membaca sejarah itu membuat kita jadi ngerti dan membuat kita memiliki kacamata yang baru pada saat kita membaca Al-Quran. Misalnya contoh sederhana, diam-diam sudah jam 5:30, pantesan Rifai sudah gelisah gitu. Misalnya kata umi. Kata umi itu artinya buta huruf. Lalu ada para ulama menyatakan, para da'i ya, masa Nabi kita buta huruf sih? Nggak mungkin masa Nabi buta huruf. Lalu ada yang mencoba-coba menafsirkan itu bukan buta huruf, tetapi dari ummah, bahwa Nabi Muhammad itu bagian dari masyarakatnya. Kalau kita baca teori budaya, itu ada pembagian sederhana dari teori budaya. Itu ada budaya lisan dan ada budaya tulisan. Pada budaya lisan, itu standar manusia hebatnya tentu berbeda dengan budaya tulisan. Pada budaya lisan yang capetang, ngomongnya bagus, itu hebat. Pada budaya tulisan, itu yang bisa nulis di jurnal Scopus itu yang hebat, gitu kan? Berbeda kan? Oke. Pada budaya lisan, yang hafalannya bagus, itu yang pinter. Sebaliknya, pada budaya tulisan, yang tulisannya bagus, nggak penting hafalannya bagus atau enggak, tetapi tulisannya itu referensial. Itu yang pinter, yang hebat. Nah, Al-Quran itu turun pada saat masyarakat Arab mengalami persimpangan antara budaya lisan dan tulisan, tapi lebih kuat budaya lisannya. Maka Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi, yang buta huruf, itu artinya bukan bodoh, artinya dia pinter banget, karena dia tidak membutuhkan tulisan. Seluruh hal dia bisa hafalkan di kepalanya. Maka ummi itu artinya tetap buta huruf, tapi dalam konotasi budaya lisan, artinya dia itu pinter. Itu yang disebut dengan makna baru yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran atau teks Al-Quran berdasarkan pada kesejarahan, pada analisis antropologi dan lain sebagainya. Nah, cuman kita nih, karena kita sudah ada di budaya tulis, dan kita sering sekali menemukan propaganda pemerintah bahwa tidak bisa menulis, membaca itu artinya bodoh, masyarakat tidak beradab. Maka ketika membaca Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, muncullah kita penilaian, punya Nabi kok bodoh, kejar paket A aja dia nggak bisa lakuin, nggak gitu. Jadi itu contoh bagaimana. Nah, yang diinginkan oleh Rahman itu bukan membaca teks saja, tetapi membaca sejarah si teks itu. Jadi makanya gerakannya dari masa kini ke masa Al-Quran dan teksnya, kemudian dari masa Al-Quran itu balik lagi ke masa kini. Gitu. Oke, sudah jam 5.24. Kasian sekali. Ini waktunya kurang atau saya ngomong terlalu banyak? Silakan komentar. Jika tidak, kita tutup. Atau terserah kalian mau sampai jam 6 juga nggak soal. Prof mau nanya, Prof. Yuk, silakan. Terkait ini, kalau soalnya kebetulan saya pernah baca Ibnu Abbas, sama Nabi dan seorang mufassir Al-Quran, dia pernah kesulitan mencari tafsir
Fatiris samawati. Apa itu fatiris? Dia nyari-nyari, nggak ada yang tahu, nggak dapet gitu. Padahal kan Al-Quran katanya bahasa Arab, diturunkan di Arab, tapi orang Arab sendiri tidak mendapatkan makna yang tepat untuk mengartikan Fatiris samawati wal ard. Lalu akhirnya dia dalam perjalanan pulang, ada orang menghampiri. Kemudian orang itu sedang bersengketa, dua orang itu sedang bersengketa urusan sumur. Salah satu dari mereka mengatakan, ana fatar tuha. Yang artinya, saya yang pemula, saya yang pertama. Lalu Ibnu Abbas bilang, nah ini artinya katanya, yang pemula, yang pertama. Nah itu masuk ke hermeneutika objektif atau produktif gitu maksudnya. Kalau yang seperti itu, jadi dia mencari makna dari melihat kejadian pada masyarakat saat itu. Oke. Prof? Yang pertama, dari kisah itu kita bisa lihat pentingnya pembacaan di dunia kehidupan teks. Karena teks Al-Quran itu ada dunia kehidupannya, maka yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya itu adalah mencari dunia kehidupan dari kata fator. Karena itu dia nggak nebak-nebak, dia melihat bagaimana si bahasa itu, si teks itu digunakan dalam kehidupan. Itu disebut dengan kira-kira salah satu makna dunia kehidupan. Baru kita menemukan maksudnya. Nah, itu juga yang sebenarnya secara ketat dilakukan oleh para mufassir. Kalau menafsirkan sesuatu pasti dia misalnya, kita pasti akan lihat dalam lisanul Arab. Nah, dalam kebudayaannya orang-orang Arab, kata ini biasanya digunakan menjadi ini. Itu akan memberikan kekayaan arti dari kosakata Al-Quran yang digunakan. Nah, jadi kita nggak, karena itu balik lagi yang tadi, pertanyaan pertama tadi, nggak bisa kita teks terjemahan lalu dijadikan sandaran untuk menyatakan ini kata Al-Quran. Kita harus menyatakan ini kata terjemahan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang kedua, apakah ini produktif atau produktif atau reproduktif? Sebenarnya dalam produktif atau reproduktif, teks itu tetap dibaca. Dalam hermeneutika produktif, kita tidak bisa semena-mena membaca teks kemudian melewatinya. Jadi dua-duanya menggunakan analisis bahasa. Schleiermacher menggunakan analisis bahasa karena dia reproduktif atau objektif tadi. Kemudian Gadamer juga menggunakan menggunakan teks sebagai pijakan, sebagai objek penafsirannya. Jadi dua-duanya menggunakan teks. Cuman hasil akhirnya yang subjek yang reproduktif itu baru disebut benar jika itu kira-kira sesuai dengan maksud si pengarangnya. Nah, sementara yang produktif hasilnya itu bisa dikatakan benar bila dia menghasilkan sesuatu yang baru, yang tak terpikirkan, bahkan yang tak terpikirkan oleh si pengarangnya. Kira-kira gitu. Jadi sama-sama menggunakan analisis teks sebagai pijakannya. Cuma caranya menyalurkannya menjadi makna dan seterusnya. Jadi jangan anggap bahwa hermeneutika salah satunya itu tidak menggunakan teks. Kita nggak bisa sembarangan. Misalnya seperti yang terjadi kemarin miras minuman Rasul itu kan kesembarangan atau enggak kalau dulu misalnya la taqrabu terlalu itu la taqrabu zina misalnya, jangan berzina pada hari Rabu, itu kan nggak bisa kayak gitu, itu menghina teks gitu. Itu bukan hermeneutika ya yang kayak gitu. La taqrabu zina, janganlah di hari Rabu kamu berzina, itu nggak bisa. Tetap saja kaidah bahasa dan seterusnya
itu digunakan. Nah, Fajrul Rahman itu menggunakan analisis bahasa yang cukup menarik dan rumit. Arkon juga sama. Sebenarnya kalau waktunya panjang, saya akan tunjukkan bagaimana cara pembacaan Arkon yang itu berbeda karena menggunakan semiotikanya Ferdinand de Saussure. Tapi waktu kita habis. Oke, silakan. Kita masih ada waktu atau kita mau tutup? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan bocorin sedikit deh cara pembacaan Arkon. Oke. Kata Arkon, itu Hanafi, itu beda lagi. Kata Arkon, seharusnya kita ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya terpaku pada teks, tetapi bisa membayangkan peristiwa yang terjadi. Dari pembacaan teks tertulis, kita membayangkan proses Nabi menerima teks itu. Nah, seharusnya kayak gitu dia bilang. Dia bilang dari lang kita harus bisa, dia menggunakan istilah lang dan parol. Lang dan parol itu dari Ferdinand de Saussure. Parol itu peristiwa percakapan personal antara Tuhan dan Nabi. Kemudian lang itu percakapan personal, peristiwa percakapan personal yang udah distrukturkan dalam mushaf. Karena peristiwanya, karena Al-Quran, mushaf itu terbentuk dari karena mushaf Al-Quran itu adalah pemampatan dari peristiwa wacana sebelumnya, maka proses membaca itu harus bisa dari teks yang tertutup itu membayangkan. Kalau dalam tasawuf, mengalami ulang peristiwa pewahyuan itu. Nah, maunya Arkon kayak gitu. Makanya dia menggunakan regresif dan progresif. Saya akan bocorin misalnya cara dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dia bilang, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, subjeknya ke Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia memilah-milah itu. Subjeknya adalah Alhamdulillah, kemudian predikatnya Rabbul Alamin. Predikat yang keduanya Ar-Rahmanir-Rahim, predikat yang ketiganya Maliki Yaumiddin. Jadi kalau dipanjangin kira-kira Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Karena kata Ar-Rahmanir-Rahim itu dari sisi struktur kata itu nggak punya arti kalau tidak dikaitkan dengan Alhamdulillah, karena subjeknya adalah Allah. Kata Maliki Yaumiddin itu subjeknya nggak jelas, mubtadanya nggak jelas. Itu Tuhan hari kemudian itu siapa? Itu pasti Allah. Makanya sebenarnya kata Arkon itu Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Bagi yang di pesantren, itu sih biasa, ya. Tetapi itu biasa. Tetapi Arkon mencoba untuk memperlihatkan bagaimana semiotika menggunakan itu, dan itu harus dimunculkan, dia bilang. Kemudian dia analisis itu, dia analisis kalimatnya. Analisis kalimat itu dia sebut kalau dalam semiotika namanya sintagmatik. Kemudian jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu sintagmatik. Lalu karena dia melihat kesamaan antara Rabbil alamin dengan Ar-Rahmanir-Rahim dan Maliki Yaumiddin, ketika menghubung-hubungkan antar yang sama dalam semiotika, itu namanya analisis paradigmatik. Oke, kemudian pada 3 ayat pertama itu Allah disebutkan, tetapi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kok Allahnya nggak disebutkan, berubah menjadi domir ka, menjadi kata pengganti kepada kamu kami menyembah, kepada kamu kami memohon pertolongan. Ini apa maksudnya? Jadi dalam pembacaan Arkon, dalam semiotikanya itu perubahan domir itu diperhatikan. Sehingga tidak sekedar, oh ya kepadamu kami menyembah. Itu ada perubahan. Tadinya Allah disebut namanya sebagai Allah, kemudian disebut sebagai kamu. Nah, dari situ kemudian Arkon bilang, yuk kita lihat secara historis ini maksudnya apa sih? Yuk kita lihat secara antropologis ini apa maksudnya? Lalu ketemulah misalnya, kalau nama orangnya disebut berarti dia jauh.
Tapi kalau sudah kamu, berarti sudah berhadap-hadapan. Oh, ya, kata Arkon setelah dia membaca Ar-Razi, kira-kira awalnya ini dipanggil Allah itu, kemudian dia dengan seluruh pujian, kemudian dia mendekat. Karena mendekat maka perubahan terjadi menjadi iyaka. Ka itu orang yang hadir, orang kedua yang hadir di hadapan. Dia asumsikan dia jauh, dipanggil dengan pujian, kemudian dia mendekat. Karena analisis domir ka itu. Lalu kemudian mengajukan permohonan ihdinas siratal mustaqim, kemudian di bagian bawahnya ada siratal ladzi dan sampai akhir. Nah, cara analisis Arkon ini menurut saya menarik, dan cara analisis Arkon ini menggunakan analisis semiotika, semiotikanya Grema namanya. Di Prancis ada satu tokoh namanya Grema yang menganalisis aktan-aktan. Aktan-aktan itu pihak-pihak. Yang pertama itu pihak yang memuji dan dipuji. Yang kedua itu yang kedua itu pihak yang pengirim dan penerima. Iya kana budu wa iya kana stain ihdinas siratal mustaqim itu pengirim penerima. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ada aktan pendukung dan pemenang. Ada yang mendapatkan nikmat itu sebagai pendukung, kemudian yang maghdub dan dhalin itu sebagai aktan yang tidak mendukung. Nah, itu contoh bagaimana cara membacanya Arkon. Jadi dari teks dia perhatikan teks itu satu persatu gitu. Dan ketika membaca teks tidak merujuk pada siapapun kecuali pada fenomena teks itu. Tidak dibebani oleh bagaimana orang lain menafsirkan, tapi pada bagaimana hubungan antara partikel, antara alif lam ma'rifah atau nakiro, antara domir, antara penggunaan kata dan seterusnya itu diselesaikan dulu. Baru kemudian beberapa bagian yang tak terjelaskan dikaitkan dengan situasi historis dan situasi antropologis di belakangnya. Lalu setelah ketemu nama pembacaan kayak gitu, itu bagi Rahman disebutnya sebagai regresif karena mundur ke belakang. Kemudian setelah itu baru hasilnya itu dibawa ke, yang tadi setelah semiotik kemudian mencari momen historis dan momen antropologisnya, setelah didapatkan baru ditarik ke wilayah yang sekarang, yaitu wilayah progresif. Karena itu ada yang menafsirkan bahwa sebenarnya Arkon ini mirip dengan Rahman ya, double movement. Cuma dengan cara yang lebih sulit. Bisa jadi kayak gitu. Tetapi Arkon memiliki metode yang lebih jelas. Walaupun Arkon tidak memberikan contoh hasilnya gimana metode dia. Tapi kalau Rahman itu walaupun metodenya terkadang samar, dia memberikan contoh bagaimana metode itu menghasilkan cara pembacaan Al-Quran yang baru. Yaitu tema pokok dalam Al-Quran itu. Gitu. Ini Arkon. Oke. Di bawah Arkon nanti ada siapa? Hasan Hanafi. Di bawah Hasan Hanafi ada Khalid Abu Al-Fadl. Sebenarnya setelah itu saya ingin ngomongin Farid Esak yang pembebasan tadi, yang dari Aceh, Abdul Rosid tadi. Gimana sih cara pembacaan Khalid Abu Al-Fadl? Lalu ada Nasr Hamid Abu Zaid, ada Sahrur, ada banyak sekali. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 5.40, takut mengganggu waktu Bapak Ibu menyiapkan untuk sholat maghrib. Ada pertanyaan terakhir? Sebelum azan di masjidku berkumandang. Tidak ada? Ada Prof Deki. Kalau boleh sih. Halo.
udah ada yang masuk ya? Siap, Prof. Mohon diberikan kesimpulan, Prof, atas tadi 1, 2, 3-nya supaya bisa dipahami. Itu aja. Yang pertama, apa yang teori hermeneutika Barat itu diam-diam atau terang-terangan sebenarnya mempengaruhi cara banyak tokoh pemikir Muslim dalam mendekati Al-Quran. Tetapi itu bukan aib, itu sesuatu yang dibutuhkan karena Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman sepanjang masa, bukan petunjuk orang yang beriman pada saat zaman Nabi. Kalau saya beriman, maka saya harus mendapatkan petunjuk untuk persoalan masalah kehidupan kita saat ini. Untuk persoalan saya saat ini. Tetapi faktanya Al-Quran itu peristiwanya sudah selesai pada masa lalu. Maka pada saat saya mencari petunjuk Al-Quran, artinya saya menghidupkan peristiwa yang sudah terhenti dalam teks itu menjadi peristiwa seakan-akan saya mengalami peristiwa itu. Agar saya mendapatkan petunjuk, sehingga saya masih tetap beriman, masih tetap memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan ini berdasarkan pada Al-Quran. Tindakan yang kebalikan dari situ, misalnya memutuskan hanya dengan akal budi saja, itu tindakan tidak beriman. Karena ciri orang beriman adalah menata kehidupannya dari Tuhan menuju Tuhan. Nah, dari Tuhan menuju Tuhan itu gimana? Dari tafsir kita terhadap teks Al-Quran menuju apa yang diinginkan oleh Al-Quran ke depan. Nah, untuk itu maka hermeneutika dibutuhkan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rahman, oleh Arkon, oleh sejumlah tokoh yang jika kita berjodoh, kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain. Oke, terima kasih. Tetap dukung Arab Saudi dan Jepang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Semoga menang jihadnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.